الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وفيه بيان حقيقة الخوف وبيان درجاته وبيان أقسام المخاوف وبيان فضيلة الخوف وبيان الأفضل من الخوف والرجاء وبيان دواء الخوف وبيان معنى سوء الخاتمة وبيان أحوال الخائفين وأنبياء صلى الله عليهم والصالحين ورحمة الله عليهم. نسأل الله حسن التوفيق. Bahagian yang kedua dari kitab ini karena menyatakan takutnya hati dan di dalamnya menyatakan sebenar-benar takut dan sebenar-benar ada menyatakan derajat takut, menyatakan bahagiannya yang ditakuti dan menyatakan keistimewaannya sifat hati takut dan menyatakan mana yang afdal, takutkah rajah, dan menyatakan obat itu takut, obat takut artinya supaya takut, dan menyatakan arti daripada jahat kesudahan dan menyatakan keadaan orang-orang yang takut kepada Allah dari nabi-nabi dan orang-orang saleh. Bayan hakikatul khauf. Pertama menyatakan yang sebenar-benar khauf. Iklam annal khaufa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi. Ketahui Allahnya bahwa khauf takut itu satu ibarat daripada tabihnya hati dan rasa busang hati. Bisa bagi tawakku'i makruhin fil istiqbal dikarenakan kaganangan dikhawatirkan pada masa yang akan datang. Wakat bahar seperti orang membejalan betitik. Nah, lalu ada di hatinya itu musiah tagugur baluman lagi, tagugur itu balum musiahnya itu iya ngarannya takutan barangnya belum terjadi lagi. Waqad dhahara hadza fi bayan hakikatur raja. Sudah wa man anisa billahi wa malakal haqqu qalbahu wa sara ibna waqtihi musyahidan li jamalil haqqi ala dawami lam yabqa lahu iltifatun ilal mustaqbali. Apabila hamba sudah bersenang-senang hatinya dengan Allah, kalau sudah hamba tuh hatinya bersenang-senang dengan Allah, wa imma tadunu mengatakan bahwasanya sifat Allah yang bagus-bagus itu mengatakannya kalau senangnya menyatakan kebagusan Tuhan itu. Ya kasih sayang Tuhan ya kasih alim kada penyarikan sebagainya. Gara-gara itu dimusyahabahkan diingatakan lalu hatinya itu unsur artinya ngapa boleh rami banget lawan Tuhan, hatinya itu rami lawan Tuhan. Atau ingin itu mengatakan bahwasanya yang ada itu Tuhan aja. Lalu hatinya itu di atas pada unsur membahasa kitanya jinak juga tapi di atas pada kita. Nah, wa malakal haqqu qalbahu, hatinya orang itu, pikiran orang itu, perasaan orang itu sudah penuh dengan Tuhan aja. Minta pikirannya penuh dengan Tuhan. Nah itu arti malaka, penuh dengan Tuhan aja sudah. Dan adalah ia
ibna waqtihi, ya, ibna waqtihi. Kada memilih keadaan, itu aja maknanya sudah. Kada memilih keadaan, siang malam sama aja namanya sudah. Sakit lawan sigar, sehat lawan jarum sama aja sudah. Kenapa? Yang jadi ibna waktu itu kenapa? Artinya jalannya saya jalan mana masuk? Nah, musyahidan li jamalil haq. Nah itu Pak, itu tarifnya. Jadi musyahidan itu menjadi sabab bagi ibna waktu. Yang jadi seorang ibna waktu karena musyahidan li jamalil haq. Orang ini yang diingatakannya kebagusan Tuhan, kebagusan Tuhan kah? Misalnya aja rahmat Tuhan kan kebagusannya kah, ya kan? Mengaji nih mengenai rahmat Tuhan kan dikajinya, lalu diingatakannya itu aja diingatakannya. Berikit, ingatannya itu berikit. Kalau kan 40 malam aja ada berikit. Jama aja diingatannya alat dalam. Nah, lamun kaya itu lam yabqa lahu iltifatun wal mustaqbal. Orang itu kada ada lagi masa untuk tapi kirakan masa akan datang. Jadi apabila kada terpikirkan mangkauna berarti kadada sifat khauf dan orang itu kada berarti khauf di atas ada khauf lagi orang ini artinya ya kalau pangkatnya telah tinggi pada yang masih bakhauf itu lagi di atas lagi pada khauf. Ini ada kan itu orangnya ada. Lamun Rasulullah kepalanya masa kali kan tidak kesal lagi ke sini ini kadang menceritakan sini itu hebat sini sekali sini itu nah palam yakun lahu khaufun wala raja pun kada ada lagi gerak atas di sini Habib Abdullah Al-Akbar Al-Idrus berucap kejadian yang dibicarakannya Ghazali itu lah tunda sudah lintas sebenarnya sebenarnya kada mentakar kada sebenarnya ini orang sudah naik ke atas situ kada bakal pada raja lagi jadi lah mendengar bicara khauf bicara raja nang kaya kada cocok lagi lawan makom sejen mereka kada makom sejen lagi ya kaumpama makanan to kada cocok lawan liur sejen lagi itu orang sudah hulya sudah gitu lah. Nah, bal sara haluhu a'la minal khawfi war raja. Bahkan pangkatnya orang itu lebih tinggi daripada orang yang masih di dalam khauf dan raja. Fa innahuma zimamani, karena khauf dan raja itu seperti dua kali kedelai. Yamna'anun nafsa anil khuruj ila ru'umatiha, menegahlah keduanya akan nafsu ammarah, jangan sampai dia bebas mengerja segala keinginannya yang jahat-jahat semuanya. Wa ila hada asyaral wasiti. Nah, kepada makom inilah Imam Damman bin Muhammad Al-Wasiti berkata, ia hai setelah al-khawfu hijabun. Nah itu sifat khauf itu masih dinding lagi, masih dinding. Artinya orang yang khauf itu bagus sudah, tapi masih di bawah lagi pangkat. Bainallah wa bainal abdi, arti
hati terdinding masih ada dikenakan duka dan cita. Kan orang yang kadada duka cita itu orang yang kadada tahalat matanya lawan kakasihnya, kada bisa tahalat kakasihnya lawan matanya kada bisa tahalat. Nah untuk terus lawan kakasih kasih kijipan datang di mana anak satu-satu menyata kijip ya menyata kijip kalau melihat orang kakasihnya di situ timbul duka cita. Kalau masih ada takut lagi itu masih ada dinding, artinya masih di bawah lagi pangkat. Wa qala aidan idza dhahara al-haqqu 'ala as-sara'iri la yabqa fiha fadlatun li raja'in wa la khawfin. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah batajalli, sudah membuka akan dinding ke atas hati seseorang, niscaya hati orang itu kadada lagi ruangan untuk harap dan takut. Hilang ruangan itu ada lagi, hancurnya. Nang tajalli nijat, nang tajalli nijat. Jadi kada batasnya. Ini tajalli zat. Lamunnya tajalli sifat Rahman, lalu tina aja mengharap ada tak. Mahnya lalu nang tina sadidul iqab ada jahau, itu tajalli sifat. Kalau tajallinya zat itu ya kan hancur semuanya. Kadada raja, kadada kan. Nah, samunyaan itu Tuhan ampun aturan kada kawa diusaha ikhtiari. Nang ada usaha ikhtiar wattaqullaha, mengerja nang disuruh, menjauhi nang dilarang, itu aja. Nang wajib pasti, nang sunat wayah kawa. Ikhlas nyata, ikhlas nyata syaratnya. Tuhan yang memberi makom-makom itu khauf kah, raja kah, unsun kah, kira-kira atau yang mahwun kah, ya nih mahwun ini namanya ini. Tuhan yang ampun urusan itu. Kada kawan di usaha itu hadiah orang